Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy dan tamunya masih Kang Dian ya. Nah sekarang coba ceritakan drone yang Anda bawa. Ini masih disebut drone ini ya? Iya. Oh iya. Ini drone itu sebenarnya apa sih? Drone itu sebetulnya lebih ke robot yang bisa otonomus gitu, bisa dikendalikan secara otonomus, bisa laut, bisa udara, bisa bawah laut drone itu. Oke. Bisa di darat juga, itu sebutnya. Jadi nggak melulu di udara. Di udara ya. Nah ini tuh tipenya hybrid VTOL. Dia tuh bisa vertical take off landingnya vertikal seperti helikopter, seperti drone. Tapi pas cruising, pas dia terbang itu menggunakan sayap. Kenapa? Oke, tapi pendorongnya apa? Pendorongnya ini yang di belakang. Baling-baling apa di belakang. itu? Oh, ada baling-balingnya ya, juga ya. Baling-baling. Jadi baling-baling ini yang bekerja ketika fixed wing-nya yang dipakai ya. Betul. Lalu kenapa? Lebih efisien. Lebih efisien. Ya, karena dia kayak melayang aja ya. Ya. Jadi mengurangi pemakaian baterai. Betul. Ini satu-satunya produksi atau sudah diproduksi secara massal? Ini sudah mulai massal. Ini juga dalam waktu dekat masuk ke e-katalog. Karena nanti sudah proses TKDN. Pertanyaannya, ini sekarang fungsi utamanya untuk apa? Atau lebih cocok untuk apa? Lebih cocok ini untuk pemetaan. Iya. Pemetaan itu kan turunannya banyak. Pemetaan itu bukan hanya mengukur tanah, melihat kondisi tanah, tapi bisa banyak informasi yang didapatkan dari foto yang diambil. Dan ada lasernya juga. Oke, laser ini untuk akurasi ketinggiannya. Jadi topografinya lebih akurat. Oh, supaya kalau memang ada bukit-bukit dia juga bisa membuat grafik bukitnya ya. Betul. Dan juga bisa juga difungsikan sebagai surveillance, bawa kamera video gitu untuk pemantauan perimeter, security lah, border untuk perbatasan. Bisa difungsikan sebagai video juga. Real time bisa streaming. Baik, ini kalau melampaui perbatasan, itu negara tetangga bisa protes, dianggap iya, bahaya itu. Oh iya, mata-mata ini. Mata-mata. Jadi bisa ditembak jatuh ini. Bisa ditembak jatuh, ya. Ini kalau dijual harganya berapa ini? Ini di kisaran 180 juta. Ya. Jadi kalau saya punya uang sekarang 180 juta, saya bisa bawa pulang ini. Iya, tentunya itu ada di dalamnya itu ada training, ada software, ada payloadnya, muatannya. Sudah termasuk. Sudah termasuk semua. Mengoperasikannya susah atau tidak? Tablet komputer. Tablet komputer aja cukup. Ya, begitu. Oke. Terus kalau misalnya nih, saya nggak terlalu canggih untuk menggerakkan ini. Itu bisa di autopilot nggak? Maksudnya dibuat rencana terbangnya seperti apa, ketinggian berapa, terus saya tinggal duduk-duduk ngopi-ngopi sambil lihat dia kerja, bisa nggak? Memang seperti itu. Oh memang seperti itu? Memang seperti itu. Oh jadi nggak sulit dong? Jadi sebelum berangkat, itu pola terbangnya misalkan di kantor sudah bikin jalur terbangnya, sudah dibuat. Ketinggi terbangnya berapa, nanti hasilnya seperti apa. Di lapangan hanya tinggal masuk pasang-pasang, colokin baterai, terbang sendiri, take off otomatis, misi otomatis, pulang, landing, tinggal cabut-cabut. Oh, semudah itu? Betul. Ini bahannya apa ini? Fiberglass. Kalau militer pakai ini? Carbon fiber biasanya. Kalau carbon fiber. Ya. Kenapa lebih bedanya? Ringan, lebih stiff ya, lebih kaku, dengan ringan dan kuat, bisa bawa muatan yang lebih berat. Apakah Anda dengan Aero TerraScan itu sudah bisa bikin untuk angkut orang? Saya membayangkan ya, drone dengan ukuran yang nggak tahu sebesar apa, kalau ada orang harus direscue, misalnya naik gunung, ya dia nggak punya kekuatan untuk turun, terus diikat aja dia, terus dibawa pakai drone ke bawah, itu bisa atau tidak? Bisa. Kebetulan kami sudah membuat prototipe yang berpenumpang juga, tahun 2017 kalau nggak salah. Sudah buat, tapi tidak dilanjut karena regulasi yang belum mendukung di Indonesia. Bahkan di dunia pun regulasinya masih abu-abu, masih belum jelas. Kalau drone yang Anda buat ini yang paling besar dengan kemampuan angkut paling berat berapa? Iya, kalau ukuran dimensi itu sampai 7,2 meter. Oh, ini aja berapa ini? Ini 2 meter. Jadi 3 kalinya ini masih bisa ya? Iya. Anda buat? Iya. Sudah dibuat? Sudah dibuat, pernah terdeliver lah. Untuk apa itu? Itu kayak pesawat beneran itu? Militer juga.
Oke, sekarang drone yang bisa ngangkat beban itu paling berat berapa? Misalnya untuk bawa alat-alat tertentu ke gunung atau bantuan obat-obatan atau macam-macam kebutuhan kalau ada bencana misalnya? Kalau yang sekarang ready itu 25 kilogram. 25 kilo. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ada yang perlu 100 kilogram bahkan Bisa lebih dibuat kan? bisa dibuat. Nah, dengan teknologi gini posisi Indonesia sebenarnya di mana ini? Kita ketinggalan jauh Tidak. atau Justru ini yang menarik di drone ini kita dengan negara-negara lain itu sejajar. Karena sejajar? startnya bareng. Sama. Kalau misalkan kita ngomongin industri mobil otomotif, Iya. industri pesawat terbang, industri yang lain-lain, Kita udah itu kalah jauh. ketinggalan jauh. Tapi Oke. untuk drone penumpang misalkan Iya. ya, untuk drone itu Iya. hampir sama, mirip. Oke. Jadi gampangnya gini, perusahaan besar sebesar Airbus gitu, Mau bikin apa? baru mengembangkan juga untuk drone yang berawak. Oke. Jadi kita startnya bareng. Startnya bareng. Nah makanya ini juga jadi apa ya? Jadi penyemangat lah bahwa ini di seluruh dunia ini startnya bareng untuk teknologi ini. Berapa banyak komponen yang masih impor dan berapa yang kita udah bisa bikin sendiri? Nah itu dia. Jadi terkait komponen, ada beberapa komponen memang yang masih masih impor dari misalkan dari Cina gitu. Misalkan ini motor, Iya. ini impor. Ini kita belum bisa bikin sendiri. Sebetulnya bisa. Misalkan ini Tapi terlalu mahal. terlalu mahal kosnya. Nah makanya kami di asosiasi, kami ada di asosiasi Anda namanya. ketua asosiasi ya? Oh iya. Asosiasi apa ini? Asosiasi Sistem Teknologi Tanpa Awak. Oke. Nah, kami sedang istilahnya gimana caranya Indonesia membangun ekosistem industri drone ini dari tier 1, tier 2, tier 3 komplit gitu. Kalau sekarang itu teman-teman kebanyakan memang lebih ke desain drone-nya, desain misinya, apa segala macam. Tapi subkomponennya Semua masih impor. masih impor. Nah, justru kami mendorong ke industri teman-teman yang lain itu untuk fokus di misalkan di propeller. Iya. Khusus propeller aja untuk diserap oleh industri di dalam negeri. Oke, kalau Motor, kebutuhannya tinggi otomatis jadi lebih murah. Lebih murah, Karena gitu. dicetak dengan jumlah yang lebih besar, Iya. lebih banyak ya. ya itu. Jadi ke depan apa rencana Anda untuk pengembangan drone seperti ini? Iya. Mimpi Anda apa dan teman-teman juga mimpinya? Ya, mimpinya sebetulnya ya masih sama. Kita ingin punya wahana yang stratosferik yang bisa dipakai, gitu, bisa bertahan lama, bisa bermanfaat untuk komunikasi, untuk remote sensing dan lain-lain. Terus juga terkait yang drone berpenumpang itu juga diharapkan bisa membantu logistik di timur Indonesia. Kalau kita ngomongin timur Indonesia, antar pulau itu kan sekarang kalau kapal ada air lagi naik, ombak lagi tinggi, Ya, 3 tinggi meter, 4 meter aja udah berat itu. nggak bisa bawa. Ini terbang di Nah, ini terbang atasnya. di atasnya. Nah, Terus ini kalau El Nino kayak sekarang ini, kemarau, orang ingin bikin hujan buatan, itu teknologinya kan jadi mahal. Atau ongkosnya jadi mahal karena menggunakan kapal beneran, Iya. ngangkut saya lihat kemarin itu Garam. sampai puluhan ton Iya. ya garam untuk ditabur di atas awan. Iya. Ini bisa difungsikan seperti itu. Bisa. Tapi kan nggak kuat ngangkat bertonton garam. Jadi yang diangkut itu bukan garam, tapi flare, suar gitu. Suarnya itu suar yang kandungannya itu dalamnya itu silver ionide, itu perak lah. Perak. Oke, perak ditabur di atas dalam Ditabur, jumlah yang berapa? Jadi misalkan ini pesawat ini mampu membawa flare itu mungkin 8 atau 8 flare 6, per satu atau 6. Satu flare itu berapa kilo? Beratnya hanya 800 gram. Tapi 700 gram begitu. Kemampuan Kemampuan- berapa kilo atau ton garam? Satu flare itu hampir setara dengan 1 ton garam. Oh, Jadi cukup berarti lebih signifikan. efisien ini ya. Ya. Anda juga udah mulai terlibat untuk pembuatan apa? Jet ya? Oh jet, kalau jet memang kami dari dulu sudah membuat mesin jet kecil, Iya. mesin jet ukuran Untuk? yang keperluannya lebih ke militer. Oke, terima kasih Ya, Kang sama-sama. Dian. Ya, kebanggaan kami juga ikut menjadi saksi pengembangan drone Indonesia. Berikutnya saya akan bercerita tentang sosok yang lain yang juga menerapkan teknologi, tapi teknologinya adalah teknologi terapan, teknologi yang relatif sederhana, tapi dampaknya ini yang akan memberikan manfaat luar biasa bagi masyarakat. Apa yang dia lakukan? Siapa dia? Ikuti terus Kick Andy. Anda membuat tungku arang. Arang ini arang kayu itu ya? Iya. Senilai 1,6 miliar. Iya. Ini tungku arang. Iya, betul.
Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.